Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Devi Nurfadila Sritongan, salah satu mahasiswa Ilmu Ekonomi Angkatan 54 Institut Pertanian Bogor dan juga sebagai asisten praktikum untuk mata kuliah Ekonomi Umum. Nah, kali ini gue bakal sharing-sharing tentang mata kuliah Ekonomi Umum terkhusus untuk bab 12 sampai bab 14. Harapannya proker label ini dapat membantu adik-adik untuk lebih paham tentang ekonomi umum dan pastinya nggak cuma ngapal tapi ngerti dan paham. Langsung aja ya, check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, sama seperti permintaan dan penawaran pasar, karena memang sebenarnya komponen-komponen nikel seperti permintaan dan penawaran pasar itu harus kita agregasi terlebih dahulu agar kita dapat mengambil kebijakan tingkat nasionalnya. Tentunya dengan pemerintah nanti ya. Nah, apa sih urgensi kita belajar permintaan agregat dengan penawaran agregat? Jawabannya karena adanya fluktuasi ekonomi. Tentu kondisi ekonomi itu tidak mungkin stagnan ya, pasti ada fluktuasinya. Nah, salah satu fluktuasi yang sering terjadi adalah fluktuasi harga barang dan jasa, ketidakpastian harga barang dan jasa. Nanti kalau pada saat harga barang jasa itu fluktuasi, dampaknya bisa banyak, bisa ke daya beli, bisa ke investasi, bisa ke suku bunga, bahkan bisa ke pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, nanti dengan permintaan agregat dan penawaran agregat inilah kita dapat mengcapture fluktuasi ekonomi, karena nanti mereka berdua ini nih menghubungkan variabel harga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat bisa dilihat langsung pada saat nanti harga naik gimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Nah, untuk yang pertama kita belajar tentang permintaan agregat atau agregat demand. Definisi umumnya yaitu keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Yang perlu digarisbawahi adalah keseluruhan permintaan dengan tingkat harga tertentu. Nah, kalau kalian kemarin belajar kurva permintaan, tentu ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal kan? Sumbu vertikal kurva permintaan itu diisi oleh variabel harga satu barang. Anggap barangnya di sini adalah X. Sumbu horizontalnya diisi dengan kuantitas satu barang, yaitu X. Sehingga nanti dihubungkan dengan kurva permintaan. Slope-nya negatif pada saat harga naik, tentu barang yang diminta yaitu barang X turun. Nah, bedanya apa dengan kurva permintaan agregat? Kurva permintaan agregat tidak lagi berbicara tentang satu barang. Oleh karena itu nanti variabel di sumbu vertikalnya gak lagi harga satu barang, melainkan indeks tingkat harga ataupun harga yang sudah dikomposit. Jadi harga yang telah mendefinisikan atau menggambarkan harga nasional. Tentulah nanti yang sebelumnya kalian pelajari ada indeks harga konsumen. Nah, sumbu horizontalnya gak lagi output satu barang, melainkan ada output nasional. Jadi udah menggambarkan seluruh barang dan jasa secara nasional. Nah, nanti inilah yang dihubungkan dengan kurva namanya agregat demand. Itu ya perbedaannya. Nah, sekarang ngomongin kurva. Sebenarnya memang udah tahu ya, kurva demand itu berslope negatif. Begitu juga kurva agregat demand berslope negatif, di mana pada saat P naik, harga naik, maka output nasional turun. Gak lagi berbicara permintaan barang, satu barang turun, tapi permintaan output secara nasional turun. Nah, sebenarnya nanti kurva atau agregat demand ini berhubungan dengan Y. Y itu kan pendapatan nasional yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kenapa? Nah, komponen Y ini kan ada C, ada I, ada G, ada X dari sisi pengeluaran, atau ada dari sisi penerimaan, ada dari sisi nilai tambah perhitungan pendapatan nasional. Tentu yang kalian keluarkan yaitu pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran G, pengeluaran NX itu apa yang kalian keluarkan itu merupakan wujud dari apa yang kalian minta. Jadi nanti Y itu sama sebenarnya merefleksikan agregat demand. Nah, nanti Y inilah yang menjawab kenapa agregat demand itu berslope negatif. Yang pertama ada C kan, ada I, ada G, ada NX, X kurang M, ekspor kurang impor.
Nah, kita anggap di sini komponen G merupakan komponen yang ditetapkan pemerintah, sehingga memang yang bisa sangat berfluktuasi itu adalah konsumsi, investasi, dan ekspor besi atau X kurang M. Kita bedah pertama, yaitu efek kekayaan. Nah, efek kekayaan itu merefleksikan komponen daya beli masyarakat, kemampuan masyarakat dalam membeli suatu barang. Nah, kasusnya kita anggap yang pertama pada saat harga naik. Nah, harga naik tentu mengakibatkan daya beli masyarakat itu turun. Karena harga lagi naik, masyarakat jadi lesu untuk mengkonsumsi. Mending nunggu nanti aja pada saat harga turun lagi. Nah, akibatnya apa? Karena C itu komponen dari Y, C-nya yang turun akan menyebabkan Y turun. Nah, dari sini bisa kita lihat kan, P naik, Y turun. Inilah yang menggambarkan hubungannya negatif, dan nanti menggambarkan nanti swapnya yang negatif juga. Nah, efek yang kedua yaitu efek suku bunga. Nah, nanti erat kaitannya dengan komponen I, karena nanti suku bunga sama investasi itu erat kaitannya. Kasusnya sama, kita anggap pada saat harga naik. Harga naik. Karena harga naik, kita butuh rupiah lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Contohnya, dulu harga cabai ini misalnya 1 kilonya 50.000. Sekarang untuk membeli cabai, misalnya pada saat besoknya nih, harganya naik nih, cabai sekarang harganya 60.000 per kilonya. Artinya kita butuh 10.000 untuk beli 1 kilo lagi kan ke depannya, pada tingkat pendapatan yang kita dapatkan sama. Nah, oleh karena itu kita butuh uang lebih banyak. Nah, nanti masyarakat membeli untuk menjual asetnya. Salah satu aset yang terkenal adalah obligasi, untuk mendapatkan penghasilan lebih banyak, untuk mendapatkan likuiditas lebih banyak. Akibatnya apa? Sama seperti hukum penawaran, pada saat terlalu banyak yang menjual, oversupply, apa dampaknya? Harga akan turun. Nah, ini kalau menjual terlalu banyak obligasi, banyak yang menawarkan obligasi, nanti suku bunganya bakal turun. Nah, nanti akan diikuti nih penjualan obligasi, diikuti dengan kebijakan dinaikkannya lah suku bunga. Suku bunga yang naik dapat menyebabkan investasi turun. Ini namanya hukum marginal efficiency of investment, MEI. Karena apa? Singkatnya seperti ini. Pada saat R naik, berarti suku bunga ini kan tidak hanya mendefinisikan suku bunga tabungan, melainkan suku bunga pinjaman juga. Nah, kita anggap bahwa pada saat suku bunga pinjaman naik, berarti investor itu butuh biaya lebih banyak, membayar biaya lebih banyak untuk investasi. Akibatnya investasi itu akan turun, dan sama, investasi itu komponen dari Y. Investasi turun menyebabkan Y turun. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya, hubungan negatif antara harga dengan Y. Nah, efek yang ketiga yaitu efek nilai tukar. Ini erat kaitannya dengan NX, nilai perdagangan, nilai ekspor. Nah, apa sih hubungan ekspor dan impor dengan nilai tukar? Singkatnya ada 2 poin ini. Contohnya kita ambil kasus pada saat impor naik. Impor naik nih, barang banyak masuk ke dalam domestik. Kita butuh dolar untuk membayar impor. Akibatnya permintaan dolar akan naik. Nah, sama seperti hukum permintaan pada umumnya, saat barang terlalu banyak diminta, harganya akan naik. Begitu juga dolar, berarti harganya akan naik. Dolar akan apresiasi terhadap rupiah yang depresiasi. Jadi nilai dolar akan menguat, akibatnya nilai rupiah terlihat lebih lemah dibandingkan nilai dolar. Nah, yang kedua hubungannya, biar dapat nih hubungannya nilai tukar dengan ekspor dan impor. Pada saat rupiah depresiasi itu contohnya nih, dulu harga rupiah 10.000 per dolar, sekarang 16.000. Nilainya naik, tapi mengindikasikan bahwa rupiah itu melemah. Rupiah depresiasi, ekspor akan naik. Karena apa? Karena karena harga barang dan jasa itu jadi murah karena rupiah depresiasi. Akibatnya ekspor naik. Ekspor naik ini akan mendorong kembali rupiah menguat karena perdagangan yang menguat dari ekspor tersebut. Nah,
Nah, nanti apa hubungan nilai tukarnya ini? Kita lihat di komponen ini. Sama seperti kasus sebelumnya, kita anggap harga naik. Harga naik akan berdampak pada R yang naik. Sama nih ya, kasusnya seperti ini, R naik. Nah, R naik akan menyebabkan capital inflow, yaitu investor asing tertarik menanamkan modal di domestik karena return pinjamannya tinggi. Ibaratnya begini, investor itu tertarik untuk menanamkan modal di domestik karena return yang didapatkan tinggi, sehingga mereka terjadilah namanya capital inflow, modal banyak masuk. Nah, pada saat nanti capital inflow, efek yang terjadi rupiah apresiasi, karena nanti investor ini butuh rupiah lebih banyak untuk bertransaksi di domestik. Rupiah apresiasi karena permintaannya banyak menyebabkan harga barang kita di pasar internasional itu sangat tinggi, menguat atau lebih mahal pada sebelumnya. Nah, itulah nanti yang menyebabkan suku bunga turun, ekspor turun akan mengakibatkan NX turun. Ya, NX itu ini, NX turun dan tentu akan mengakibatkan Y turun. Jadi tentu di sini juga dapat dilihat adanya hubungan negatif antara harga dengan tingkat pertumbuhan atau output nasional, permintaan output nasional. Nah, kalau tadi harga itu tentu membuat perubahannya itu sepanjang kurva. Sepanjang kurva itu maksudnya nanti pada saat harga barang seperti ini, pada saat harga barangnya di P1, jumlah output yang diminta Y1 di titik ini. Nah, pada saat nanti harga naik, jumlah output yang diminta Y2 di titik ini. Nah, berarti bergerak sepanjang kurva. Itu harga, komponen harga yang menyebabkan pergerakan sepanjang kurva. Nah, lain halnya kalau kita berbicara tentang pergeseran kurva. Nah, yang membuat pergeseran kurva AD itu adalah komponen C, I, G, N, X selain P tadi, karena P membuat kurvanya itu bergeser sepanjang kurva. Sedangkan nanti komponen C, I, G, N, X ini membuat pergeseran kurva. Nah, salah satu contohnya nih, ada beberapa contoh yang saya berikan. Yang pertama, kalau misalnya pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Nanti kalian pelajari lebih lanjut di bab 13 setelah ini, yaitu kebijakan fiskal ekspansif itu untuk mendorong perekonomian, di mana nanti pemerintah, salah satu contohnya kebijakan fiskal yang diambil adalah pengeluaran pemerintah lebih banyak untuk membiayai perekonomian. Nanti G naik. G naik menyebabkan agregat demand naik. Dan nanti akibatnya agregat demand yang naik itu Y akan naik, bergeser ke kanan. Gini Kak. Nah, selanjutnya suku bunga acuan diturunkan. Kita ambil kasusnya suku bunga acuan diturunkan. Ini tentu yang menurunkan suku bunga acuan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia kalau di Indonesia. Saat suku bunga acuan diturunkan, suku bunga pinjaman akan turun. Karena nanti suku bunga acuan bisa ada dua ya, suku bunga tabungan dan suku bunga pinjaman. Nanti kalau suku bunga pinjaman turun, akan menjadi insentif para investor untuk investasi, untuk meminjam. Karena biaya kos untuk meminjam lagi murah, orang banyak minjam, orang banyak investasi. Lalu karena investasi naik, AD akan bergeser ke kanan. Jadi nanti agregat demand naik itu geser ke kanan, yang menyebabkan nanti Y naik. Nah, yang ketiga, contohnya yaitu nilai tukar yang sengaja didepresiasi, atau memang fenomena nilai tukar yang depresiasi. Contohnya tadi mungkin nilai rupiah kemarin tuh 10.000 per dolar, sekarang jadi 16.000 per dolar. Nah, itu depresiasi akan menyebabkan ekspor naik karena harga barang domestik itu akan terlihat atau tergambar lebih murah di pasar internasional.
Jadi nanti barang-barang kita dinilai lebih murah, jadi lebih laku di pasar internasional. Akibatnya agregat demand naik, bergeser ke kanan dan Y naik. Nah, inilah gambaran dari kurva pergeseran agregat demand itu. Salah satunya nanti pada saat nanti agregat demand bergeser ke kanan, nanti akan menyebabkan yaitu naik. Nah, contoh selanjutnya ada peningkatan jumlah uang yang beredar, MS. Ini biasanya nanti namanya juga kebijakan moneter ekspansif. Dilakukan juga untuk mendorong perekonomian agar meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, ini pada saat jumlah uang beredar naik, konsumsi masyarakat naik karena banyak nih uang beredaran di masyarakat, membuat tingkat konsumsi masyarakat juga naik. Nah, pada saat nanti tingkat konsumsi masyarakat naik, akan membuat AD itu naik, agregat demand itu naik, jumlah yang diminta naik. Nanti akibatnya agregat demand bergeser ke kanan yang menyebabkan Y juga naik. Nah, selanjutnya kita akan belajar, kalau tadi permintaan agregat, kita akan belajar penawaran agregat sekarang atau agregat supply. Definisi umumnya adalah keseluruhan penawaran barang dan jasa yang diproduksi. Kalau tadi yang dikonsumsi, sekarang yang diproduksi dalam perekonomian tentu pada tingkat harga tertentu. Perbedaannya sama ya, dengan permintaan agregat. Kalau pada kurva penawaran pasar, variabel horizon di sumbu vertikalnya harga suatu barang, yaitu di sini barangnya X. Di sumbu horizontalnya juga satu barang. Nah, nanti kurva supply atau penawaran itu slope negatif yang menunjukkan pada saat nanti harga naik, jumlah barang yang ditawarkan juga naik. Bedanya di kurva penawaran agregat, kita menemukan variabel di sumbu vertikalnya tidak lagi harga satu barang, melainkan tingkat harga secara nasional, dan Y-nya dan sumbu horizontalnya itu adalah output nasional. Nah, yang berbeda mungkin kita lihat ada short run aggregate supply, yaitu penawaran jangka pendek, dan ini penawaran jangka panjang, long run aggregate supply. Nah, nanti kalau kita lihat nih, SRAS yang short run itu slope-nya positif sama seperti kurva penawaran pasar, sedangkan nanti LRAS itu slope-nya vertikal gini, dia tegak vertikal, yang nanti efeknya apa? Dia tidak terpengaruh oleh harga karena dia vertikal. Nanti pada saat tingkat harga berapapun, Y-nya segini, seperti itu. Tadi kurva penawaran agregat terbagi dua ya, yaitu kurva penawaran jangka pendek, short run aggregate supply, dan long run aggregate supply. Nah, untuk penjelasan kurva penawaran jangka pendek, jumlah yang ditawarkan dalam jangka pendek itu sangat pekat terhadap perubahan harga. Jadi pada saat nanti harga naik, maka Y naik dengan asumsi biaya produksi saat itu tetap atau belum merespon kenaikan harga. Nah, artinya apa? Pada short run aggregate supply ini, harga itu mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Jadi memang variabel harga di sini berpengaruh terhadap jumlah yang ditawarkan dalam jangka pendek. Artinya apa? Nanti pada saat produsen dihadapkan kenaikan harga, tentu jumlah yang ditawarkan di tingkat nasional akan naik semuanya. Dengan asumsi tentu jangka pendek belum terjadi perubahan biaya produksi. Karena memang sebenarnya nih, pada saat harga satu barang naik nih, bisa merembet kan ke kenaikan harga barang yang lainnya. Nah, karena dia jangkanya masih pendek, harga itu masih cenderung kaku, sehingga nanti biaya produksi juga belum merespon kenaikan tadi. Barang-barang produksi itu belum merespon kenaikan harga yang lain. Sehingga nanti di jangka pendek kita menganggapnya biaya produksi ini masih tetap, sehingga nanti produsen pada saat harga naik dengan biaya produksi yang tetap tentu mendapatkan keuntungan lebih banyak dong
Makanya dia bersemangat untuk memproduksi lebih banyak, sehingga nanti jumlah yang ditawarkan akan naik. Nah, kalaupun nanti terjadi kenaikan harga input, nanti short run agregat supply-nya, SRAS-nya itu akan langsung meresponnya dengan bergeser ke kiri. Artinya nanti pada saat harga input naik, di jangka pendek, produsen akan meresponnya dengan langsung mengurangi jumlah yang ditawarkan secara nasional. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kurva penawaran jangka panjangnya, yang kalau kalian lihat tadi, kurvanya bentuknya vertikal atau inelastis sempurna. Nah, kenapa dia bentuknya vertikal? Itu karena variabel harga tadi tidak mempengaruhi jumlah yang ditawarkan dalam jangka panjang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena begini, kalau tadi jangka pendek kita menganggap bahwa pada saat itu biaya produksi belum berubah, karena memang dalam jangka pendek, term yang pendek, kenaikan seharga satu barangnya itu nggak langsung direspon semuanya naik, sehingga nanti harga-harga faktor produksi juga masih tetap cenderungnya. Nah, kalau dalam jangka panjang kan kondisinya sudah berbeda. Kenaikan harga good and service yang naik itu akan diikuti dengan kenaikan harga lain seperti harga barang input dan upah pekerja. Nah, akibatnya apa? Ya, keuntungan yang dia terima sama aja. Akibatnya, kenaikan harga itu dikoreksi dengan menghasilkan Y yang optimal. Jadi, maksudnya seperti ini. Harga yang naik tadi dikoreksi dengan kenaikan barang yang diproduksi. Sehingga nanti Y yang dihasilkan itu ya sebenarnya Y jangka panjang yang Y mendeskripsikan atau menggambarkan Y yang telah optimal atau full employment. Atau Y yang telah menggambarkan tingkat di mana negara telah pada titik yang optimal. Seperti itu dalam jangka panjangnya. Nah, perubahan Y di tingkat LRAS itu hanya dapat dihasilkan oleh perubahan yang pengaruhnya permanen. Bisa LRAS bergeser dari kondisi yang full employment, namun harus dihasilkan oleh faktor-faktor yang pengaruhnya permanen dan jangka waktunya panjang. Nah, sekarang kita berbicara tentang pergeseran kurva AS. Nah, kalau LRAS, pergeseran kurvanya seperti yang dibilang sebelumnya harus komponen yang sifatnya permanen dan jangka panjang. Makanya nanti yang dapat menggeser kurva AS itu adalah salah satunya penemuan sumber daya baru seperti penemuan tambang baru. Tentu dong, artinya apa? Adanya sumber atau input produksi yang baru menyebabkan lebih banyak jumlah produksi secara nasional. Sehingga nanti kenaikan supply secara nasional itu juga akan berjangka waktu lebih lama atau dampaknya panjang kan, karena dia sumber daya, sehingga nanti mengakibatkan LRAS itu bergeser ke kanan yang merefleksikan jumlah yang ditawarkan jangka panjang itu meningkat. Yang kedua, penemuan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas produksi. Contohnya apa? Teknologi seperti chip atau mesin canggih, dengan anggapan teknologi ini tentu menghasilkan produktivitas, atau nanti dengan mesin ini kita bisa memproduksi lebih banyak. Tentu ini akan menggeser kurva LRAS bergeser ke kanan dalam jangka panjang. Nah, salah satu juga mungkin pergeseran kurva LRAS tingkat upah minimum yang naik. Upah minimum ini kan kebijakan ya. Pada saat upah minimum diturun naik, artinya apa? Biaya produksi secara agregat naik. Seluruh upah naik kan, upah buruh naik karena upah minimum naik. Akibatnya kalau kita menjalankan suatu perusahaan, biaya produksi naik. Ini dalam jangka panjang, namanya juga kebijakan, tetap kebijakan akan mengakibatkan jumlah yang ditawarkan atau yang diproduksi secara nasional itu berkurang atau bergeser ke kiri nanti LRAS-nya. Nah, kalau tadi LRAS, kita sekarang berbicara RSAS.
Tentu seluruh faktor yang menggeser LRAS ini juga menggeser SRAS, maaf. Jadi nanti SDM baru, teknologi baru, upah ini dapat menggeser SRAS juga. Namun tentunya dalam jangka pendek lebih banyak yang bisa berfluktuasi. Seperti yang tadi, harga input naik, tentu karena harga input naik, produsen akan langsung meresponnya dengan menurunkan jumlah yang diproduksi. Akibatnya apa? Kurva penawaran agregat jangka pendeknya akan bergeser ke kiri karena produksi secara nasional turun. Dan Y akibatnya turun. Harga ekspektasi. Saat harga ekspektasi naik, kita mengekspektasi nih, melihat bahwa kedepannya harga itu bakal naik. Harga ekspektasi yang naik ini akan berakibat pada pekerja yang menuntut kenaikan upah. Karena mereka tahu, ini kedepannya gaji bakal naik nih. Upah harus naik juga untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Akibatnya apa? Biaya produksi naik, upah naik, biaya produksi naik, SRAS juga bergeser ke kiri dan Y turun. Pajak bisnis naik. Pajak bisnis naik berarti juga pajak itu kan masuk ke dalam biaya ya, biaya operasional suatu perusahaan. Biaya produksinya naik, SRAS geser ke kiri dan Y turun. Subsidi pemerintah naik. Subsidi itu kan bantuan. Nah, subsidi pemerintah naik artinya perusahaan atau produsen juga berkurang pengeluaran biaya produksinya, sehingga biaya produksi turun, jumlah yang ditawarkan akan lebih banyak atau jumlah yang diproduksi akan lebih banyak. SRAS akan bergeser ke kanan dan Y akan naik dan banyak lagi. Jadi intinya begini, semua komponen yang menggeser LRAS, komponen-komponen yang sifatnya permanen dan jangka panjang ini pasti menggeser SRAS. Namun yang menggeser SRAS ini lebih banyak karena fluktuasi itu lebih banyak kan, seperti harga input, pajak bisnis, subsidi pemerintah. Karena dia dalam jangka pendek, komponen-komponen lain itu pada saat terjadi perubahan satu variabel, komponen-komponen variabel lainnya itu belum merespon. Nah, lain halnya dengan jangka panjang. Jangka panjang, kenaikan satu barang bisa direspon dengan kenaikan barang yang lain, sehingga nanti perubahan yang ditawarkannya itu akan tetap pada tingkat full employment. Nah, selanjutnya kita bicara tentang keseimbangan AD dan AS. Sama seperti keseimbangan pasar, berarti bertemunya antara kurva agregat demand dengan agregat supply. Karena agregat supply-nya ada dua kurvanya, ada short run, ada long run. Jadi ini gambarnya. Tentu ini yang dihasilkan harga equilibrium, output equilibrium. Pada titik inilah yaitu full employment, di mana seluruh yang diminta telah dipenuhi oleh seluruh yang diproduksi. Selanjutnya kita berbicara tentang interaksi agregat demand dan agregat supply. Nah, dari interaksi inilah sebenarnya kita bisa melihat fluktuasi ekonomi tadi. Kita ambil satu contoh kasus, yaitu kasus harga minyak dunia naik. Harga minyak dunia naik. Nah, kalau bicara tentang minyak, semua dipakai ya. Minyak itu dipakai untuk semua produksi, untuk menjalankan mesin. Jadi kalau pada saat harga minyak dunia naik itu sangat-sangat krusial, mengganggu produksi di tingkat nasional. Harga minyak naik mengakibatkan biaya input naik tentu. Jadi lebih mahal harga minyak sekarang. Harga input yang naik mengakibatkan apa? Dengan kemampuan perusahaan yang segitu atau pendapatan perusahaan yang tetap, tentu barang yang dihasilkan lebih sedikit, sehingga RSAS bergeser ke kiri. Jumlah yang diproduksi dalam jangka pendek bergeser ke kiri. Kita lihat aja langsung grafiknya ya. Pada saat SRAS bergeser ke kiri, ini dari titik A ke titik B, terjadi stagflasi, yaitu gabungan antara stagnasi dan inflasi. Stagnasi itu adalah penurunan pertumbuhan ekonomi,
Sehingga terjadi kan penurunan pertumbuhan ekonomi dari Y1 ke Y2. Sedangkan inflasi adalah kenaikan harga, terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2. Itu akibat dari SRAS bergeser ke kiri. Ke kiri berarti dia ke kiri atas, ke atas. Kalau misalnya SRAS bergeser ke bawah, ke kanan, itu artinya SRAS bergeser bertambah ya, bergeser ke kanan. Nah, kalau tidak ada stimulus ekonomi, artinya tidak ada respon dari pemerintah. Kalau tidak ada respon dari pemerintah, terjadinya stagnasi atau penurunan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan ekonomi lesu tentu, dan dampaknya akan mengakibatkan pengangguran meningkat. Ibaratnya begini, pada saat jumlah yang ditawarkan lebih turun, juga mengakibatkan penghasilan turun, akibatnya banyak produsen atau perusahaan yang harus menurunkan inputnya, menurunkan tenaga kerjanya, menurunkan produksinya, karena itu tadi penghasilan dari pertumbuhan ekonomi kan berkurang, sehingga pengangguran meningkat. Pada saat pengangguran meningkat, mengakibatkan upah turun. Karena apa? Orang banyak menganggur, supply berarti supply tenaga kerja meningkat. Kalau supply terlalu banyak, mengakibatkan harga suatu barang tersebut turun kan, makanya upah turun. Upah turun, biaya produksi turun, sehingga RSAS kembali ke posisi awal. Nah, ini digambarkan dari kurva ini. Kalau tadi SRAS bergeser ke kiri, kalau tidak ada kebijakan, stagnasi itu dari Y1 ke Y2 akan mengakibatkan tadi pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat mengakibatkan upah turun. Upah turun mengakibatkan produksi naik kembali, sehingga nanti dari titik B yang awal dari A ke B akan kembali dari B ke A, kembali ke tingkat penawaran jangka panjang. Nah, beda halnya kalau misalnya ada kebijakan dari pemerintah atau stimulus ekonomi. Terjadinya stagnasi ini akan mendorong pemerintah akan mengeluarkan kebijakan moneter ataupun fiskal. Salah satunya mungkin kebijakan fiskal ekspansif dengan menaikkan pengeluaran pemerintah atau APBN untuk subsidi dan insentif produksi. Ibaratnya pemerintah mengeluarkan subsidi nih supaya ada insentif perusahaan untuk berproduksi walaupun tingkat saat ini kondisi ekonomi di suatu negara lagi lesu. Saat G naik, ingat ya, G itu komponen dari Y. Y itu berhubungan dengan AD. G naik menyebabkan Y naik menyebabkan AD bergeser ke kanan. Jadi dari A ke B, B ke C, AD bergeser ke kanan. Kita bisa lihat bedanya apa? Sama-sama, kalau tadi kan dari B ke A ya, tanpa stimulus atau kebijakan, dengan kebijakan dari A, B, C. Sama-sama pada tingkat alamiah ya, ini tingkat full employment, artinya pada saat ini ya memang kondisi ekonomi jangka panjang suatu negara. Bedanya kalau misalnya tanpa stimulus harganya di P1, dengan stimulus harganya naik drastis di P3. Gitu ya. Jadi bisa dilihat juga maupun dengan stimulus, tanpa stimulus, supply jangka pendek itu akan kembali pada tingkat alamiahnya atau tingkat full employment-nya pada jangka panjang. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini membahas permintaan agregat dan penawaran agregat. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan menjawab soal-soal pertemuan 12 tentang permintaan agregat dan penawaran agregat. Nah, ini ada satu soal esai diambil dari modul responsi ekonomi umum ya, yang biasa. Jadi soalnya nanya, jelaskan bagaimana pengaruh masing-masing peristiwa berikut terhadap permintaan dan penawaran agregat. Jadi ada 3 kondisi dan kita diwajibkan untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap permintaan dan penawaran agregat. Langsung saja ya kita masuki kasus yang pertama, yaitu peningkatan pekerja yang melakukan imigrasi. Nah,
Saat pekerja Indonesia, anggapan nggak yang melakukan imigrasi banyak, naik nih banyak Indonesia, pekerja Indonesia yang keluar negeri untuk bekerja, itu nama imigrasi. Artinya apa? Akan mengakibatkan suplai tenaga kerja turun. Akibatnya tenaga kerja di Indonesia berkurang ya suplainya. Nah, suplai yang turun itu mengakibatkan tenaga kerja yang tersedia itu akan dibayar mahal. Karena suplai yang terbatas, upah menjadi mahal atau naik. Akibatnya apa? Biaya produksi naik, dan sesuai teori short run aggregate supply atau teori penawaran akan bergeser ke kiri karena jumlah yang perusahaan produksi akan turun karena biaya produksi yang naik. Nah, saat terjadi pergeseran kurva aggregate supply, kita langsung lihat nih. Terjadi pergeseran kurva agregat supply ke kiri dari SRAS1 ke SRAS2. Akan membuat Y turun kan? Y turun ini akan membuat pengangguran naik. Karena itu tadi, pasti bakal banyak tenaga kerja yang di PHK, yang dipecat karena perusahaan harus membayar lebih mahal untuk biaya inputnya. Nah, akibatnya apa? Karena pengangguran naik, suplai tenaga kerja naik. Nah, iya, karena banyak yang menganggur, lebih banyak yang suplai dan mereka rela untuk dibayar murah. Upah menjadi murah karena suplai tenaga kerja naik. Akibatnya apa? Biaya produksi kembali turun dan SRAS pun kembali bergeser ke keadaan awalnya. Kita bisa langsung lihat di kurvanya. Yang awalnya SRAS dari sini ke sini, dari titik A ke B, awalnya nih P1, Y1, lalu bergeser ke kiri SRAS menghasilkan P2, Y2. Karena pengangguran, upah menjadi turun sehingga kembali lagi dari titik B ke A. Ini kondisinya jika tanpa stimulus atau kebijakan dari pemerintah. Nah, lain halnya jika dengan kebijakan. Jika pemerintah melakukan berbagai macam kebijakan, bisa salah satu contohnya fiskal atau moneter. Contohnya kita ambil dengan memberikan insentif pajak diturunkan. Pajak diturunkan, ini berarti kebijakan fiskal ekspansif. Pajak diturunkan berarti biaya jadi murah, konsumsi jadi naik, agregat demand bergeser ke kanan dan Y kembali naik ke posisi Y alamiah dengan P lebih tinggi. Kita langsung lihat di kurvanya. Nih. Jika dengan kebijakan, agregat demand akan bergeser ke agregat demand 2. Akibatnya apa? Dari Y2 ke akan kembali ke posisi Y1. Di long run agregat supply inilah tingkat Y alamiah, namun dengan tingkat harga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya tadi dengan tanpa kebijakan dia hanya A, B baru balik lagi ke A. Kalau dengan kebijakan dia A, B, C. Tapi sama-sama dalam jangka panjang menghasilkan tingkat penawaran alamiahnya. Nah, kasus kedua. Kasus kedua memberikan contoh kasus terjadinya kenaikan upah minimum kabupaten. Apa dampaknya? Tentu kalau misalnya kita bicara upah, pasti dampaknya kepada biaya produksi. Naiknya upah akan menaikkan biaya produksi. Biaya produksi yang naik akan mengakibatkan SRAS bergeser ke kiri, Y turun. Nah, ingat ini merupakan suatu kebijakan. Saat kebijakan upah minimum kabupaten dinaikkan, kebijakan tersebut cenderung permanen dalam jangka panjang. Artinya apa? Pada saat pergeseran SRAS yang ke kiri, menghasilkan adanya pengangguran dari Y1 ke Y2. Karena pergeseran SRAS dari SRAS1 ke 2. Nah, ingat, ini merupakan suatu kebijakan, sehingga dalam tempo waktunya juga permanen. Sehingga apa? Kalau yang tadi soal sebelumnya, pengangguran dapat membuat upah menjadi
lebih murah. Karena ini kebijakannya tetap, tentu adanya pengangguran tidak berdampak terhadap perubahan upah, sehingga nanti dalam jangka panjang long run agregat supply-nya juga bergeser ke kiri. Jadi ini keadaan alamiah barunya. Iya, F barunya. Nah, itu ya. Nah, untuk soal yang ketiga, kasusnya adalah terjadi Intel menciptakan chip komputer baru dan lebih kuat. Nah, ini ingat langsung ya. Langsung berhubungan dengan supply pastinya, karena ini penemuan teknologi baru yang dapat meningkatkan produktivitas. Produktivitas naik, SRAS bergeser ke kanan. Berarti dari SRAS 1 bergeser ke kanan, geser ke kanan. Ingat, ini masih SRAS. Karena ini teknologi yang sifatnya permanen dan jangka panjang, otomatis LRAS juga akan bergeser ke kanan di posisi Y2. Nah, Y2 inilah nanti Y alamiah yang baru tercapai pada tingkat yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Oke, mungkin sekian untuk soal pembahasan esai bab 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bab ke-13 kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal atau fiskal policy tentu digunakan, yang namanya kebijakan digunakan untuk memperbaiki keadaan. Dalam hal ini berarti digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berarti kebijakan fiskal digunakan pada saat misalnya ekonomi lagi turun sehingga harus didorong dengan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan fiskal itu. Lalu ciri-ciri dari kebijakan fiskal itu kita tahu bahwa pembuat kebijakannya adalah Kementerian Keuangan. Nah, apa sih kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan pada level pengeluaran pemerintah dan pajak, atau lebih singkatnya kita kenal dengan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Nah, pendapatan pemerintah itu didapatkan dari pajak. Karena yang pajak yang kita berikan sekarang, yang kita bayarkan secara rutin sekarang itu kan digunakan atau diputar lagi untuk membiayai seluruh pertumbuhan ekonomi, sehingga disebut pendapatan. Pendapatan inilah nanti yang digunakan untuk mengeluarkan, sehingga pengeluaran pemerintah disebut pengeluaran pemerintah. G, aggregate expenditure, komponen dari Y, CIG, NX. Nah, sebelum masuk ke jenis-jenis kebijakan fiskal, terlebih dahulu kita harus kenal yang namanya budget balance pemerintah. Sebenarnya sama ini, budget balance pemerintah dengan budget balance kita, menggambarkan balance neraca keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Ada 3 kondisi. Yang pertama namanya balance budget, yaitu kondisi pada saat apa yang kita keluarkan itu cukup didanai dengan apa yang kita dapat. Jadi pengeluaran sama dengan pendapatan. Ini ada sisanya berarti ya, balance. Yang kedua yaitu surplus budget. Apa yang kita keluarkan itu, pengeluaran kita itu lebih kecil dibandingkan pendapatan. Nah, artinya apa? Di sini masih ada surplus, kita masih untung karena sebagian pendapatan kita belum digunakan. Nah, yang ketiga defisit budget. Pengeluaran kita itu lebih besar dibanding pendapatan. Sini minus dong ya, berarti makanya disebut defisit, yaitu menyebabkan kerugian karena kita lebih banyak mengeluarkan dibanding mendapatkan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu ada 2. Yang pertama kebijakan fiskal ekspansif dan kedua kebijakan fiskal kontraktif. Yang namanya kebijakan fiskal ekspansif, expand, artinya apa? Dorong, mendorong, naik. Jadi kebijakan fiskal ini digunakan untuk mendorong perekonomian, untuk mengatasi fluktuasi ekonomi berupa resesi.
Resesi itu kan keadaan di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia lagi turun atau tingkat pertumbuhan atau output nasional itu lagi turun, lagi lesu. Nih, ya udah kita pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif untuk menutupi resesi ini tadi. Nah, dengan bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal ekspansif ada dua cara. Yang pertama, karena tadi komponen yang cuma ada G dan T, yaitu komponen yang pertama G, dengan menaikkan anggaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Tentu pengeluaran pemerintah tersebut dinaikkan untuk memberi subsidi atau memberi bantuan kepada produsen-produsen, sehingga nanti dengan dikeluarkannya G ini akan mengakibatkan agregat demand bergeser ke kanan atau naik. Ingat ya, komponen Y dan D tadi berhubungan ya, dan Y akan naik. Kalau nggak mau menaikkan G, salah satu cara untuk merealisasikan kebijakan fiskal ekspansif dengan menurunkan pajak. Dengan pajak turun, ibaratnya kalau pajak turun, semuanya jadi murah. Biaya pajak itu jadi murah kan, semuanya jadi murah. Kalian beli saham juga pajaknya murah, beli barang atau misalnya dapat penghasilan juga pajaknya turun, gitu kan. Akibatnya apa yang kita dapatkan seperti gaji itu lebih banyak nilainya. Itu akan mendorong konsumsi naik sehingga agregat demand bergeser ke kanan dan Y naik. Nih, lebih singkatnya ini nih gambarnya. Kondisi pertama itu di agregat demand nomor 1 ya, agregat demand 1. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu akan menggeser agregat demand ke kanan. Geser, akibatnya dari Y1 ke YF. YF. Ini Y1 ini kondisi di mana kita lagi resesi, yang seharusnya Y full employment-nya di sini. Dengan kebijakan fiskal ekspansif, kita akan mengembalikan kondisi pertumbuhan ekonomi di kondisi full employment. Gitu. Nah, kalau yang belum dapat gambaran, contoh kebijakan fiskal ekspansif tuh, nih sekarang lagi ada coronavirus, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 405 triliun untuk mengatasi coronavirus ini tadi dan juga untuk stimulus ekonomi. Nah, itu salah satu kebijakan fiskal ekspansif. Karena dengan adanya coronavirus ini, kita tahu pertumbuhan ekonomi kita menurun. Sehingga harus ada stimulus, salah satunya itu tadi dengan dikeluarkannya lah anggaran sebesar 405 triliun untuk membiayai pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi akan naik. Nah, yang kedua, kalau tadi ekspansif, sekarang kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif, kontraksi, berkerut, mengerut, mengecil. Nah, jadi kalau tadi kita usahanya ekspansif, usahanya untuk mendorong, yang ini untuk mendorong menjadi lebih kecil atau mengurangi. Digunakan untuk mengatasi fluktuasi ekonomi berupa inflasi. Inflasi itu sebenarnya bisa terjadi karena naiknya harga. Nah, inflasi itu bisa kondisi di mana nanti yaitu overheating, artinya terlalu panas. Pertumbuhan itu terlalu bergejolak, terlalu panas sehingga nanti harga barang secara nasional akan naik. Tentu itu berbahaya kan? Karena telah kita bahas sebelumnya, harga naik itu dapat berdampak ke banyak komponen ekonomi. Bagaimana pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal kontraktif? Komponennya sama, karena memang komponen kebijakan fiskal itu hanya G dan T. Kalau nggak G, ya T. Nah, yang pertama, G diturunkan. G diturunkan, agregat demand bergeser ke kiri sehingga Y turun. Nah, kalau nggak mau menurunkan anggaran pemerintah atau pengeluaran pemerintah, kita dapat menaikkan pajak. Nah, kalau naiknya pajak, semua jadi mahal kan? Nah, semua jadi mahal, masyarakat jadi malas juga untuk mengkonsumsi lebih banyak, untuk melakukan kegiatan ekonomi lebih banyak karena cost-nya lebih mahal karena tax-nya tadi naik. Akibatnya, yang diminta juga bergeser ke kiri atau turun. Y akan turun. Nah, ini ya tadi posisinya agregat demand di sini. Yang pertama posisinya di titik Y1 P1. Kondisi full employment-nya itu di sini. Kita udah overheating nih, terjadi inflasi, sehingga pertumbuhannya di sini harga pun cenderung sangat-sangat naik. Diperlukan nih kebijakan fiskal kontraktif sehingga
kembali pada tingkat pertumbuhan yang full employment atau optimal dengan mengurangi G dan menaikkan tax, sehingga nanti agregat demand bergeser ke kiri. Dihasilkanlah kondisi alamiah awal di YF dan harga jadi turun. Jadi nggak inflasi lagi, seperti itu. Nah, lalu apa Kak hubungannya antara kebijakan fiskal tadi terhadap kondisi ekonomi? Nah, sebenarnya memang tujuan dari kebijakan fiskal dilakukan kan untuk mendorong atau menurunkan kondisi perekonomian atau pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti pengaruh yang dirasakan, misalnya pengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya itu bisa kita rasakan lebih besar dibandingkan usaha yang kita keluarkan. Ibaratnya nanti kalau misalnya pemerintah mengeluarkan pengeluaran pemerintah jadi lebih banyak, G-nya dinaikkan, kan Y naik. Nanti delta Y-nya itu bisa lebih besar dibanding delta G-nya. Hasil pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, pertumbuhannya itu dapat lebih besar dibandingkan usaha dengan menaikkan G yang kita laksanakan. Nah, inilah nanti yang kita capture dengan efek pengganda atau multiplier effect. Contoh nih kasusnya, pemerintah mengeksekusi kebijakan fiskal berupa peningkatan anggaran APBN, berarti peningkatan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Di sini pembangunannya dalam bentuk infrastruktur. Nah, pada saat G naik dengan harapan tadi pembangunan infrastruktur, mesin-mesin diciptain atau nanti gedung diciptain, jalan dibagusin, produktivitas produksi akan meningkat. Ini akan mengakibatkan Y naik. Nah, tentu dari sini sebenarnya udah dapat kita lihat kan, Y naik menyebabkan Y naik. Namun ternyata dampaknya nggak cuma sampai sini aja. G yang naik itu tadi, misalnya dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, berarti lebih banyak proyek, berarti lebih banyak tenaga kerja yang dipekerjakan untuk proyek tersebut. Akibatnya apa? Lebih banyak juga orang berpenghasilan, pekerja mendapatkan upah ini tadi akan mengakibatkan daya beli secara nasional akan naik, karena orang-orang dipekerjakan lebih banyak. Daya beli masyarakat secara nasional akan naik, dia akan naik. Jadi efek dari peningkatan G ini nggak hanya untuk produktivitas yang selanjutnya mengakibatkan output nasional kita naik, namun juga itu tadi C kita naik. C naik tadi mengakibatkan G naik lagi, sehingga dampaknya double-double. Ini digambarkan dari kurva ini. Pertama, kondisinya Y1 nih. Adanya kebijakan fiskal ekspansif bikin produktivitas produksi kita atau jumlah output yang diproduksi secara nasional naik nih ke Y2. Agregat demand bergeser ke kanan. Gak sampai sini aja. G yang naik tadi bikin banyak orang lebih banyak orang yang dipekerjakan, daya belinya jadinya meningkat, sehingga jadinya Y3. Jadi pengaruhnya dari Y1 ke Y3, gak dari Y1 ke Y2 doang. Padahal hanya dengan sekali kebijakan fiskal. Nah, inilah tadi nanti yang bakal di-capture dengan multiplier effect. Nah, multiplier effect. Nah, sekarang kita bahas multiplier effect-nya untuk komponen G. Karena kan ada dua komponen ya, komponen G dan tax kalau untuk kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya kita harus mengenal dulu kecenderungan konsumen mengkonsumsi barang dan jasa itu diukur dengan namanya marginal propensity to consume atau MPC. Nah, artinya di sini kita bisa melihat sebenarnya bagaimana sih konsumen mengkonsumsi kecenderungannya terhadap pendapatan dia. Makanya nanti rumus dari MPC itu adalah perubahan konsumsi akibat berubahnya tingkat pendapatan. Berarti kalau misalnya MPC-nya naik, berarti konsumsi naik akibat YD-nya naik, pendapatannya naik. Keterangannya apa? YD itu disposable income.
yaitu pendapatan yang telah dikurangi pajak atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Yaitu rumusnya pendapatannya dikurang tax, ini maaf ya, ditambah TR, ditambah ya, tambah TR, transfer of payment. Nah, nanti pendapatan inilah yang digunakan untuk konsumsi dan untuk saving. Anggapannya pendapatan itu digunakan untuk dua komponen ya, konsumsi dan saving. Kalau nggak konsumsi, saving. Untuk catatan, nah kalau tadi kita berbicara kecenderungan mengkonsumsi, karena tadi pendapatan anggapannya digunakan untuk konsumsi dan saving, berarti ada kecenderungan untuk menabung atau saving, namanya marginal propensity to saving atau MPS. Karena tadi itu kan Y sama dengan C tambah S. Nah nanti nilai MPC ditambah nilai MPS inilah yang hasilnya 1. Jadi kalau misalnya nanti MPC-nya nilainya udah diketahui, gampang untuk nyari MPS. Tinggal 1 dikurangi MPS sama dengan MPC. Nah, kalau kita ngambil contoh kasus yang sebelumnya, di mana pemerintah mengeluarkan anggaran pendapatan untuk pembiayaan infrastruktur, seperti yang saya bilang sebelumnya, perubahan yang dihasilkan perubahan yang dihasilkan itu nggak hanya dihasilkan oleh perubahan tadi G, juga karena efek konsumsi. Sehingga nanti rumusnya seperti ini, penurunan rumusnya. Delta Y sama dengan delta G tambah delta C. Nah, delta C tadi apa rumusnya? Delta C dapat kita dapetin rumusnya dari sini ya. Delta C berarti MPC dikali delta Y. MPC kali delta Y. Sehingga nanti delta Y-nya MPC YD-nya dipindahin ke kiri biar delta Y-nya dikeluarin. Nah, dapatlah nanti rumusnya ini. Delta Y sama dengan 1/1 kurang MPC dikali delta G. Kayak gitu. Atau bisa juga kita buatnya gini, delta Y per delta G sama dengan 1 dikurang 1/1 kurang MPC. Artinya perubahan output nasional akibat perubahan pengeluaran pemerintah sama dengan 1/1 kurang MPC. Kalau kita ambil contohnya nih, dari sini berarti kita dapat lihat ya, sebenarnya rumusnya kan tadi 1/1 kurang MPC. Ini berarti nilai multipliernya. Ini nilai multipliernya. Inilah yang dengan inilah kita bisa melihat apakah pengeluaran pemerintah ini dampaknya seberapa besar dengan pertumbuhan ekonomi atau output nasional. Nah, inilah tadi berarti multiplier atau simbolnya K sama dengan 1/1 kurang MPC. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang mempengaruhi nilai multiplier itu adalah MPC. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh, pada saat MPC 0,5, MPC 0,5 berarti 1 dikurang 0,5. 1 dibagi 0,5 hasilnya multipliernya adalah 2. Artinya nanti kalau misalnya pemerintah menguatkan kebijakan dengan menaikkan misalnya pengeluaran pemerintah atau anggaran pemerintah untuk membiayai perekonomian dengan tingkat MPC yang 0,5 dapat menaikkan kondisi pertumbuhan ekonomi 2 kali lipat. Nah, kalau MPC-nya 0,75, K-nya 4, dan seterusnya. Nah, ada satu fenomena namanya crowding out effect, yaitu fenomena di mana kebijakan malah mengurangi investasi. Contohnya begini nih, kita ambil contohnya. Kan tadi kebijakan fiskal ekspansif digunakan untuk mendorong perekonomian, sehingga nanti misalnya contohnya G-nya naik, agregat demand bergeser ke kanan, Y naik, ini kan dapat menutupi jenjang resesi. Nih, kita gambarkan langsung ya ke kurvanya. Posisi awalnya AD di AD1. Tuh, nanti karena multiplier effect, jadinya AD1 ke AD3 pertumbuhan itu. Namun karena ada namanya crowding out effect, ada yang naik itu sama seperti hukum permintaan. Permintaan yang naik itu dapat menyebabkan harga barang dan jasa itu naik. Harga barang dan jasa naik itu mengakibatkan R itu naik.
R yang naik tentu dengan sifatnya itu tadi, R naik, I turun, karena R naik itu kan berarti biaya investasi jadi naik, investasi itu jadi turun nilainya, Y itu turun. Sehingga tadi yang harapannya kita menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari AD1 ke AD3, rupanya dampaknya turun lagi dari AD1 ke AD3, dari AD3 turun ke AD2. Sehingga nanti nilai pertumbuhan outputnya hanya dari AD1 ke AD2. Dikoreksi multiplier efeknya dengan crowding out effect ini tadi. Jadi kesimpulannya, besarnya kenaikan atau perubahan Y, penurunan Y itu tadi dipengaruhi selain karena multiplier efeknya yang dipengaruhi oleh nilai MPC, juga dipengaruhi oleh crowding out effect. Kalau tadi kita berbicara tentang multiplier effect untuk komponen G, karena kasusnya pada saat pemerintah menaikkan anggaran pengeluaran pemerintah untuk membiayai perekonomian, pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya komponen T, misalnya kebijakan fiskal ekspansif juga, teksnya turun, biaya seluruh biaya jadinya turun ya, karena teks itu turun, jadi orang lebih konsumtif, agregat demand bergeser ke kanan sehingga Y naik. Sama nanti sama kasus komponen G, teks yang turun ini nggak hanya mengakibatkan perusahaan jadi banyak memproduksi sehingga agregat demand bergeser ke kanan, namun juga tingkat konsumsi suatu masyarakat kan, sehingga nanti delta Y itu dipengaruhi delta teks, perubahan nilai teks itu tadi dengan perubahan konsumsi karena nilai teks itu tadi. Perubahan teks ini dapat diukur rumusnya dengan minus MPC kali delta teks. Kenapa? Nah, teks ini kan berhubungan dengan MPC ya. Ingat nggak? Y itu sama YD itu kan Y kurang teks kurang tambah TR. Nah, konsumsi itu rumusnya saya tuliskan ya. Konsumsi itu rumusnya konsumsi ditambah nilai MPC kali YD. Nah, itu dia. Berarti ini apa? YD itu tadi kan rumusnya Y dikurang teks kurang ditambah TR, ditambah TR. Berarti komponen teks ini tadi langsung berhubungan dengan komponen C, langsung berdampak terhadap komponen daya beli masyarakat atau konsumsi masyarakat. Tapi hubungannya apa? Negatif. Kalau teks naik, konsumsi turun, makanya tadi YD itu harus dikurangi teks. Kalau teks turun, C-nya nilainya pasti naik, makanya nanti ini nilainya min MPC dikali perubahan teks itu sendiri, ditambah delta C sama dengan MPC kali delta Y, karena MPC sama dengan delta C per delta Y. Nah, ini kalau di otak-atik hasilnya tadi sama bentuknya. Delta Y sama dengan min MPC per 1 kurang MPC dikali delta teks. Berarti nanti kalau misalnya juga kalian bisa tulis delta Y per delta teks sama dengan min MPC per 1 kurang MPC. Artinya perubahan Y akibat perubahan teks diukur oleh multiplier ini nih rumusnya. Rumusnya min MPC per 1 kurang MPC. Jadi sekarang udah dapat dua rumus ya. Satu multiplier untuk pajak. Kalau misalnya pemerintah mengambil kebijakan fiskal ekspansifnya pajak, ini rumusnya. Satunya lagi kalau kita mau melihat multiplier non pajak. Non pajak ini maksudnya di sini kalau pemerintah mengambil kebijakan selain pajak. Contohnya itu tadi pengeluaran pemerintah dinaikkan. Rumusnya ini 1 per 1 kurang MPC. Kebijakan fiskal itu di poin G ini juga dapat berdampak pada agregat supply. Penurunan pajak, misalnya kita ambil kebijakan fiskal ekspansif, penurunan pajak, berarti biaya produksi turun. Biaya produksi turun akan mengakibatkan agregat supply bergeser ke kanan. Tentu dong, produsen jadi lebih semangat memproduksi
karena dengan tingkat harga yang sama, biaya produksinya turun, keuntungan mereka lebih banyak, sehingga agregat supply bergeser ke kanan, kayak gitu. Sama kalau misalnya kenaikan biaya tadi, kenaikan APBN, biaya misalnya kenaikan APBN-nya untuk pembangunan infrastruktur, jalan, jembatan, kemudahan ekonomi tercipta. Nah, pembangunan infrastruktur ini dapat mengakibatkan biaya transportasi turun. Karena iya dong, karena ada infrastruktur ini produktivitas kita meningkat, biaya transportasi kita meningkat, jalan udah bagus sehingga cost transportasi kita turun. Nah, sama seperti kasus sebelumnya, dengan harga yang tetap namun biaya transportasi turun, keuntungan produsen jadi naik. Akibatnya produsen jadi semangat untuk menghasilkan atau memproduksi, sehingga nanti penawaran akan bergeser ke kanan. Inilah yang nanti namanya supply sider, sisi kebijakan fiskal terhadap supply itu tadi. Tentu yang namanya kebijakan maksudnya untuk memperbaiki kondisi. Kebijakan dikeluarkan karena adanya respon akibat suatu kondisi. Ada pro dan kontra kebijakan fiskal. Nah, pro-nya itu tadi tentu menjadi stimulus saat ekonomi mengalami resesi dan inflasi. Contohnya kayak tadi ya, karena kita corona, kita lagi resesi nih, pertumbuhan ekonomi kita bisa diperkirakan minus, pemerintah mengeluarkan anggaran 405 triliun. Nah, kontranya apa? Kontranya bahwa kebijakan fiskal ini terdapat time lag yang panjang. Apa itu time lag? Lag waktu. Nah, time lag itu terbagi dua, decision lag dan execution lag. Decision lag itu yaitu lag saat ditemukan adanya lag sampai penentuan kebijakan yang tepat. Artinya ini decision lag itu waktu pada saat misalnya pemerintah sudah realize bahwa ada nih lag resesi atau inflasi. Nah, pemerintah harus cepat-cepat merumuskan kebijakan. Nah, itu namanya decision lag. Di waktu-waktu tersebut namanya decision lag. Tentu kan penentuan kebijakan ini nggak cuma satu orang yang mengambil keputusan. Apalagi kita yang menganut demokrasi, sistemnya republik, ada presiden, DPR, bahwa kebijakan Kementerian Keuangan ini misalnya dalam penaikan anggaran itu harus disetujui oleh DPR, harus ada rapat DPR dulu, sehingga nanti ada decision lag yang panjang. Selain ada decision lag, ada execution lag, di mana ini waktu kita pemerintah melaksanakan kebijakannya. Artinya apa di sini? Pada saat ditemukannya lag nih, pemerintah membutuhkan waktu lagi untuk merumuskan kebijakannya, apalagi membutuhkan waktu untuk mengeksekusinya. Nah, di sini ya minusnya. Bisa saja kondisinya pada saat titik itu ditemukan sampai execution lag itu tadi, karena waktunya terlalu panjang, sebenarnya pada saat execution lag kondisi ekonomi udah nggak seperti itu lagi. Kebijakan fiskal jadinya nggak tepat lagi karena sudah berubah perekonomiannya. Makanya kesimpulannya, kebijakan fiskal akan sangat tepat sasaran untuk negara dengan time lag pendek. Time lag pendek itu dapat ditemukan pada negara yang menganut sistem kerajaan. Kalau kita time lag-nya termasuk panjang Indonesia, karena kita nggak menganut sistem kerajaan di mana seluruh keputusan banyak penentunya, penentu kebijakannya. Salah satu misalnya kalau APBN tadi harus disetujui oleh DPR, harus ada melalui rapat oleh DPR, seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk bab kebijakan fiskal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal pertemuan 13 tentang kebijakan fiskal. Nah, ini juga diambil dari soal esai modul Ekum. Nah, soalnya ini nomor 1, diketahui konsumsi otonomus adalah 2000. Bisa dilihat ya, peningkatan disposable income-nya 100. Langsung aja kita buat diketahuinya ya. Oke, kita perkecil dulu. Nah, dia bilang diketahui konsumsi otonomusnya adalah 2000. Konsumsi otonomus itu adalah C0. C0 itu apa?
konsumsi pada saat belum konsumsi yang harus ada walaupun belum ada pendapatan. Konsumsi pada saat Y-nya sama dengan 0. Ingat ya, rumus dari C adalah C0 tambah MPC YD. C0 tambah MPC YD. Nah, pada saat YD-nya 0, MPC berapapun dikali 0 tetap 0. Sehingga nanti konsumsinya menghasilkan konsumsi autonomous. Itulah dia konsumsi autonomous. Lalu, peningkatan disposable income sebesar 100 akan meningkatkan konsumsi sebesar 60. Ini ingat, berarti perubahan konsumsinya 60 karena perubahan disposable income-nya 100. Apa rumusnya? Ini adalah berkaitan dengan MPC. Sehingga nanti delta C-nya 60, delta Y-nya 100. Dan dari sini kita dapat LMPC. Lalu ada pajak 500, tax, ada investasi 1.200, ada pengeluaran pemerintah government expenditure 2.100, fungsi ekspor bersih itu adalah NX 1000 dikurang 0,1 Y, dan yang terakhir ada Y pada saat full employment 12.500. Yes. Yang pertama ditanya adalah fungsi AE dan Y saat keseimbangan. Nah, mungkin kita review lagi ya. Jadi AE itu adalah pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat. Nah, dalam keseimbangannya itu AE sama dengan Y, sama sistemnya ya. Berarti pengeluaran sama dengan pendapatan. Jadi seluruh pengeluaran agregat secara nasional itu menggunakan pendapatan secara agregat. Artinya apa? Pendapatan agregat itu digunakan untuk pengeluaran agregat. Jadi sehingga apa yang kita keluarkan itu sama dengan apa yang kita dapatkan. Nah, sama ya. AE itu sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Sehingga kita bisa tahu nih ya, rumusnya AE sama dengan Y sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Yang ditanyakan adalah fungsi AE. Langsung saja kita masukin ya. Nah, AE itu kan ada komponen C. Kita harus buat dulu persamaan C-nya. C sama dengan C0 tambah MPC YD. Nah, MPC-nya berapa? MPC-nya adalah delta C per delta Y dari data tadi. Berarti 60 per 100 sama dengan 0,6. Kalau ditanya MPS-nya, MPS-nya berarti 0,4. Yaitu dari 1 dikurang 0,6. Sehingga nanti persamaan C-nya menjadi, masukkan C0 2000 ditambah 0,6 dikali YD. Langsung masukin ke persamaan AE-nya. HE sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Masukin 2000 tambah 0,6 YD. YD itu adalah Y dikurangi tax ditambah TR. Tambah I tambah G tambah NX. Tax-nya ada ya di data, Y dikurangi tax, tapi TR-nya tidak ada di data, sehingga kita anggap 0. Ditambah 1200 tambah 2100 tambah 1000 dikurang 0,1 Y, yaitu NX. Nah, setelah dilakukan operasi, hasilnya AE sama dengan 6000 ditambah 0,5 Y. Nah, sebenarnya persamaan AE ini sama dengan persamaan C bentuknya. Ini ada C0, ini maka AE 0. Pengeluaran saat pendapatan 0. Nah, berarti kalau ini MPC, di sini adalah MPS. Nah, ini jadi adalah MPS. 0,5 adalah MPS, yaitu kecenderungan untuk spending secara agregat. Spendingnya bukan lagi konsumsi doang, tapi investasi, government, juga NX. Nah, tadi selain dia nanya fungsi AE, dia juga nanya Y pada saat keseimbangan. Pada saat keseimbangan, AE sama dengan Y. Masukin 6000 tambah 0,5 Y sama dengan Y, sehingga dapat nanti operasinya 12.000. Ini adalah Y keadaan sebenarnya atau Y aktual. Yang B yang ditanya, terjadi gap apa?
terjadi gap apa? Y aktualnya 12.000. Ingat ya. Nih, kita highlight dulu ya. Nih, kita highlight dulu ya. Nah, inflationary gap itu terjadi pada saat Y aktual lebih besar dibanding Y full employment. Sehingga Y harus diturunkan. Artinya ini Y aktualnya lebih besar dari keadaan optimal sebenarnya. Recessionary gap atau deflationary juga boleh dibilang terjadi pada saat Y aktualnya lebih kecil dibanding YF, sehingga Y harus dinaikkan. Nah, data yang kita ambil, data yang telah kita hasilkan, Y aktualnya 12.000. Sedangkan Y full employment dari data soal 12.500. Artinya apa? YA lebih kecil dibanding YL, sehingga terjadi gap resesi sebesar selisihnya 12.000 dikurang 12.000, 12.500 dikurang 12.000 sebesar 500. Inilah terjadi gap resesi sebesar 500. Yang C poinnya soal menanyakan berapa nilai investasi yang diperlukan agar gap tertutupi. Nah, kalau sebelumnya pada kebijakan fiskal kita mengenal ada namanya multiplier. Ada multiplier pajak, ada non pajak. Yang dia tanyakan adalah investasi. Investasi itu merupakan komponen non pajak, sehingga kita menggunakan rumus multiplier non pajak. Nah, kalau sebelumnya, nih ya rumusnya sebelumnya ya, delta Y per delta G sama dengan 1 per 1 kurang MPC dengan syarat ini terjadi kebijakan fiskal ekspansif atau ya kontraktif, ada perubahan terhadap G. Nah, di sini masih MPC karena kita kemarin hanya melihat pengaruh kenaikan G itu terhadap komponen C-nya. Nah, sekarang kan kita melihatnya secara agregat pengeluaran. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah MPS. Nih, yang kita gunakan adalah MPS, bukan lagi MPC. Jadi nanti rumusnya sekarang ini. Delta Y per delta I, karena sekarang yang ditanya investasi, sama dengan 1 per 1 kurang MPS spend. Bukan MPC lagi ya, karena yang kemarin itu kita hanya melihat pengaruhnya terhadap C, sekarang kita mengcapture-nya dengan komponen AE. Nah, langsung saja masukin delta Y-nya tadi gap yang ingin kita tutupi adalah 500 per delta I. Ini yang kita cari, berapa ya I yang harus kita naikkan atau turunkan. Sama dengan 1 per 1 kurang 0,5. MPS spend-nya tadi ya dari persamaan AE-nya. 500 per delta I sama dengan 1 bagi 0,5, hasilnya adalah investasi yang harus kita naikkan sebesar 250. Artinya untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 500, kita harus menaikkan investasi dari nilai awal sebesar 250. Kalau misalnya nanti investasi yang seharusnya dikeluarkan, tinggal tambahin aja. Investasi awalnya adalah 1.200 dari data, ditambah dengan kenaikan investasinya, sehingga investasi yang diperlukan untuk menutupi jenjangnya adalah 1.450. Nah, lalu poin B yang ditanya adalah besarnya tabungan. Besarnya tabungan. Jadi rumus besarnya tabungan, ingat kita korek-korek lagi ya, bahwa YD itu Y kurang teks ditambah TR. Ini tambah ya, maaf, tambah TR. Nah, sedangkan kita asumsikan YD itu digunakan hanya untuk konsumsi dan tabungan. Sehingga nanti saving ini merupakan YD dikurang C. Ini C ya, banyak silatnya. Saya dengarin dulu ya. Ini ditambah, ini C. Ini C ya. Oke. Nah, berarti saving sama dengan YD dikurang
C. Saving sama dengan YD dikurang C. Tadi persamaan C berarti C0 tambah MPC YD. Nah, kalau misalnya kita operasikan, ini C0-nya pindah ke depan, sehingga nanti YD-nya kita sebelah-sebelahin menghasilkan 1 dikurang MPC YD. Nah, inilah rumus dari saving. Nah, ingat ya, 1 kurang MPC itu merupakan MPS, sehingga nanti rumusnya S sama dengan min C0 tambah MPS Y dikurang teks tambah TR. Jadi memang saving masih punya pengaruh terhadap konsumsi dan teks ya. Langsung masukin min 2000 ditambah MPS-nya tadi karena MPC-nya 0,6, MPS-nya 0,4. Dikali Y aktualnya 12.000 tadi, Y aktualnya dikurang 500 ditambah 0 karena TR nggak ada ya dalam data, sehingga nanti hasilnya savingnya minus 1.720. Nah, yang terakhir yang ditanyakan di soal adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk menutupi cap. Lagi-lagi kita menggunakan rumus multiplier. Nah, ini berarti kebijakan fiskalnya ya yang kemarin kita pelajari. Nah, berarti langsung aja catatannya kita masih pakai MPS spend ya. 500 per delta G. Kita mau lihat berapa penambahan pengeluaran pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan 500 sama dengan 1 per 1 dikurang 0,5. Nah, nanti hasilnya delta G yang ditambahkan atau pemerintah harus mengeluarkan G sebesar tambahannya 250. Dari posisi awalnya, G yang awalnya 2100, tambahan G yang untuk menutupi senjangnya 250, sehingga G yang harus dikerahkan adalah 2350. Seperti itu. Nah, kembali lagi saya kasih catatan ya, note-nya. Multiplier pajak itu rumusnya delta Y per delta tax sama dengan min MPC per 1 kurang MPC. MPC karena delta tax itu langsung berhubungan dengan C. Ada ya di persamaan C-nya. Nah, multiplier non pajak itu kalau kita mau lihat dampaknya secara AE-nya keseluruhan, delta Y per delta G atau delta Y per delta I yang penting bukan komponen pajak sama dengan 1 per 1 dikurang MP spend. Sekian untuk soal pertemuan bab 13. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan atau bab ke-14 ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi selain kebijakan fiskal yang mengatur tingkat pertumbuhan uang dan penetapan suku bunga agar stabilitas uang terjaga. Nah, di sini mungkin highlight-nya tujuannya itu stabilitas uang terjaga. Selain itu highlight-nya di sini ada pertumbuhan pasokan uang dan penetapan suku bunga. Berarti komponen yang digunakan dalam kebijakan moneter ini adalah pasokan uang, yaitu MS, dan suku bunga yang digambarkan dengan yang diwakili dengan R. Kalau sebelumnya kebijakan fiskal yang membuat kebijakan adalah Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalnya kebijakan moneter itu yang membuat keputusan dan kebijakannya adalah Bank Sentral suatu negara. Kalau di Indonesia ada Bank Indonesia, kalau di Amerika Serikat ada namanya The Fed. Lalu apa sih tujuan dari kebijakan moneter? Sebenarnya sama dengan tujuan kebijakan fiskal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, salah satunya juga dengan stabilitas uang terjaga itu tadi. Namun sebenarnya bentuk dari kebijakan moneter ini goalsnya ada banyak. Kalau tadi kita bilangnya mendorong pertumbuhan ekonomi, ini ada nih salah satu goalsnya. Namun goalsnya itu ada lagi untuk tingkat ketenagakerjaan yang tinggi, untuk stabilitas harga yang baik, untuk stabilitas suku bunga, untuk stabilitas pasar uang, untuk stabilitas nilai tukar. Nah, ini semua goals dari kebijakan moneter. Ini pengantar aja ya, karena memang belum kalian pelajari secara mendalam. Nah, jadi
Selain nanti fungsinya untuk pertumbuhan ekonomi, Bank Sentral atau itu Bank Indonesia, kalau Indonesia itu juga mengeluarkan kebijakan moneter, misalnya pada saat kondisi ingin mengatasi inflasi, ingin menstabilkan nilai suku bunga, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk yang komponen yang pertama ya, yaitu money supply, pasokan uang, penawaran uang. Money supply atau MS simbolnya yaitu uang yang beredar di masyarakat, atau kita sering bilangnya JUB, jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi yang uang yang kalian pegang itu yaitu money supply, kayak gitu. Money supply itu sangat penting karena berkaitan dengan daya beli, tingkat harga, dan inflasi, kepastian perekonomian tetap berjalan. Maksudnya apa? Money supply ini penting untuk dilihat karena dengan money supply ini kita bisa mempengaruhinya dengan daya beli. Money supply itu berpengaruh dengan tingkat harga dan inflasi. Money supply yang bagus itu tanda bahwa perekonomian itu lagi berjalan dengan baik, kayak gitu. Jadi money supply ini merupakan komponen yang penting untuk diawasi. Nah, kurva money supply seperti dapat kalian lihat ini, kurva money supply. Kurva money supply itu dapat kita lihat bentuknya itu vertikal. Ini maaf ya, maksudnya vertikal. Dia tegak lurus dari atas ke bawah, atau kita bilangnya inelastis sempurna. Artinya apa? Bahwa nilai money supply ini tidak terpengaruh oleh suku bunga. Karena nilai money supply ini sendiri langsung diatur oleh Bank Sentral kita, yaitu Bank Indonesia. Jadi money supply itu nggak terpengaruh dengan suku bunga, melainkan money supply inilah yang nanti diotak-atik oleh Bank Sentral untuk goals yang ingin dicapai dari kebijakan moneter itu tadi. Nah, komponen kedua yaitu suku bunga atau interest rate. Masih ingat kan ya, salah satu yang mempengaruhi mengapa agregat demand itu bersop negatif, alasannya karena ada suku bunga. Efek suku bunga ya dari komponen I. Nah, itu kemarin itu kita bisa bahas bahwa pada saat harga naik, orang-orang butuh lebih banyak likuiditas sehingga menjual aset-aset termasuk obligasi. Akibatnya apa? Diikuti nanti dengan harga suku bunga yang bakal naik. Suku bunga naik tentu akan mengakibatkan I turun. Nah, ini kurvanya nih, baru saya gambarkan ya di bab 14, namanya kurva MEI, Marginal Efficiency of Investment. Ini kurvanya. Jadi pada saat R1 I1 ini nih, suku bunga turun, I-nya jadi naik. Karena apa? Akibatnya suku bunga yang turun itu mengakibatkan merefleksikan biaya pinjaman yang murah, sehingga nanti kalau suku bunganya naik, biayanya naik, investasi bakal turun dan Y akan turun. Atau bisa saja memang di suatu kondisi R itu sengaja dinaikkan. Inilah nanti kebijakan moneter tadi ya, moneter. R naik itu akan turun, Y turun, dan agregat demand bergeser ke kiri. Nah, sebenarnya Bank Indonesia menetapkan suku bunga itu disebut suku bunga acuan ya, yang dinamakan kalau di Indonesia BI 7 Days Repo Rate, yang terdiri dari suku bunga kredit, suku bunga pinjaman, dan suku bunga tabungan. Suku bunga kredit itu suku bunga untuk investor, imbal hasil jasa atas pinjaman yang diberikan. Nah, ini menguntungkan peminjam. Artinya apa? Itulah mengapa pada saat sebelumnya R yang tinggi itu bikin investor asing tuh masuk ke Indonesia karena imbal hasil atas mereka memberi pinjaman itu tinggi. Sebaliknya suku bunga pinjaman yang tinggi itu bikin kita malas investasi karena biaya untuk meminjamnya tinggi kayak gitu. Nah, yang kedua ada suku bunga tabungan atau imbal hasil atas meletakkan simpanan di bank. Nah, kalau ini kita udah familiar ya, dimana tiap bulan kita dapat suku bunga di bank jika meletakkan uang di bank. Nah,
Nanti Bank Indonesia itu menetapkannya itu dalam satu paket tuh, suku bunga acuan. Kalau suku bunga acuan itu turun, berarti nanti suku bunga kredit turun, suku bunga tabungan juga turun. Nah, biasanya tentu suku bunga kredit itu lebih besar dibanding suku bunga tabungan. Kenapa? Ya ini tentu keuntungan dari si bank, yang suku bunga yang dia dapatkan dari meminjamkan itu lebih besar dari suku bunga tabungan yang dia berikan kepada nasabah. Inilah sumber dari pemasukan perbankan. Nah, lanjut kita mau ngomongin tentang money demand. Nah, ini permintaan uang ini sebenarnya bukan komponen dari kebijakan moneter, namun berkaitan, karena seperti supply ada demand-nya, berarti supply ada money demand. Money demand itu berarti permintaan uang. Money demand atau simbolnya MD adalah uang yang ingin dipegang masyarakat. Berarti jumlah uang yang ingin kalian pegang di tangan kalian. Nah, kita anggap rumah tangga itu memilih dua jenis aset. Yang pertama uang tunai, sifatnya itu liquid namun tidak memiliki return atau suku bunga. Artinya apa? Pada saat kalian memilih lebih banyak uang tunai, kalian nggak dapat suku bunga. Kalau kalian milih surat utang atau obligasi, kalian dapat suku bunga, namun kurang liquid. Jadi dua pilihan aset ini aja yang dihadapkan oleh rumah tangga. Akibatnya apa? Karena dua jenis aset itu tadi, ada uang tunai, ada surat utang atau obligasi, masyarakat dapat memilih kan kedua aset itu, mau banyakkan uang tunai atau mau banyakkan megang obligasi. Nah, kalau misalnya uang tunai yang dipegang masyarakat lebih banyak, itulah yang merefleksikan tingkat preferensi likuiditas atau liquidity preference. Artinya kecenderungan masyarakat ingin memiliki tingkat likuiditas. Nah, ini dia kurvanya. Kurvanya berslope negatif, ini LP, liquidity preference, yang menggambarkan money demand, di mana hubungannya negatif. Pada saat suku bunga tinggi, money demand-nya rendah, M-nya rendah. Sini M ini artinya money stock ya, M-nya rendah. Artinya apa? Pada saat suku bunga tinggi, masyarakat lebih ingin menabung, lebih ingin punya surat utang obligasi, karena biar dapat return yang tinggi dibanding memegang uang tunai. Nah, kalau misal kasusnya R-nya turun ke R2, masyarakat pasti lebih milih untuk megang uang tunai karena returnnya tidak terlalu tinggi, sehingga nanti jumlah money demand yang diminta naik dari M1 ke M2. Catatan lagi untuk memperkaya pengetahuan kalian. Nah, kan R tadi itu mempengaruhi tingkat likuiditas seseorang. Kalau misalnya R tinggi, orang lebih suka nabung, lebih suka punya obligasi supaya dapat return. Nah, saat orang memilih memegang uang tunai, ia mengorbankan R. Tentu dong, kalau misalnya masyarakat lebih pengen beli uang yang seharusnya memegang uang yang seharusnya menyimpan uang dapat suku bunga, sehingga nanti suku bunga itu disebut sebagai opportunity cost of holding money. Artinya apa? Biaya imbangan atau biaya korbanan saat kalian memegang uang. Karena kalian memegang uang, kalian mengorbankan suku bunga, itu maksudnya. Nah, variabel-variabel yang mempengaruhi money demand itu ada 3 selain R yang tadi kita bicarakan. Karena R naik dapat membuat money demand itu turun. Yang kedua ada Y, tingkat pendapatan. Bisa dibilang pendapatan, di mana saat pendapatan itu naik, money demand akan naik. Tentu dong, pada saat pendapatan nasional kita naik, jumlah uang apa yang kita pegang juga naik karena kita cenderung lebih kaya. Nah, yang ketiga pada saat P naik. P naik mengakibatkan money demand naik. Nah, harga itu naik itu tadi berarti lebih banyak uang yang harus kita butuhkan untuk membeli barang yang sama. Akibatnya apa? Money demand atau jumlah uang yang kita pegang itu jadi naik untuk membeli barang yang sama dengan tingkat harga yang naik. Nah, sama seperti keseimbangan agregat demand, agregat supply, supply demand.
pasar uang juga punya keseimbangan. Nah, money supply tadi kurvanya vertikal dengan money demand yang hubungannya karena negatif dengan M, kurvanya jadinya slope-nya negatif. Ini maaf ya, saya salah mulih, maksudnya vertikal. Nah, nih titik perpotongan inilah yang menggambarkan suku bunga equilibrium. Kayak gitu. Pada saat kondisi ini sebenarnya memang ekonomi diharapkan kondisi equilibrium. Namun ya itu tadi, namanya fluktuasi bisa menyebabkan money supply bergeser, bisa menyebabkan money demand bergeser. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kerja maksud saya R atau interest rate itu tadi? Nah, ini kita dihadapkan oleh dua kurva nih yang menggambarkan cara kerja interest rate. Kita anggapkan kasus yang terjadi, harga barang itu turun. Karena harga barang turun, money demand itu turun. Tentu dong, tadi sifatnya kalau harga barang naik, money demand naik. Harga barang turun, money demand turun karena barang-barang jadi murah. Untuk membeli barang yang sama, uang yang dibutuhkan hanya lebih sedikit dibanding sebelumnya, sehingga money demand turun. Money demand turun, harga yang turun mengakibatkan money demand turun, bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri akibatnya apa? Awalnya di sini, perpotongannya jadi di sini. Awalnya di R1 jadi di R2. Suku bunga akan turun. Suku bunga yang turun akan mengakibatkan apa? Investasi naik. Investasi naik tentu langsung mengakibatkan nilai output nasional akan naik. Ini maaf juga ya, gambarnya dari Y1 ke Y2. Naik ya, maksudnya naik. Nah, kalau cara kerja MS, kita anggap kasusnya MS itu turun. MS turun nih, jumlah uang beredar pengen diturunin nih oleh Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank Sentral menurunkan MS. Berarti dari kurva MS1 ini bergeser ke kiri karena turun jadi MS2. Akibatnya perpotongan MD kan berubah dari sini ke sini. R1 jadinya naik ke R2 karena memang gini logikanya, MS sama R itu punya hubungan negatif. Kalau misalnya Bank Sentral ingin menaikkan jumlah uang beredar, misalnya di sini kasusnya ya menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat, tentu kebijakan yang diambil juga suku bunga naik. Karena apa? Kalau misalnya jumlah uang beredar turun, suku bunga turun, jumlah uang beredar jadi naik kan? Karena suku bunga turun bikin orang-orang pengen belanja. Jadi hubungannya itu negatif. Kalau misalnya pengen naikin money supply yang beredar di masyarakat, suku bunga berarti harus turun. Biar masyarakat lebih tertarik megang uang atau uang-uang lebih banyak berputar di pasar, seperti itu. Nah, MS yang geser ke kiri bikin R naik. R naik akibatnya apa? Investasi turun. Investasi turun mengakibatkan agregat demand kurvanya bergeser ke kiri, sehingga nanti Y-nya turun dari Y1 ke Y2. Nah, kalau tadi kalian udah tahu apa itu kebijakan moneter, bagaimana cara kerja MS dan R, apa aja komponen dari kebijakan moneter tadi, MS dan R tadi. Nah, selanjutnya kapan sih Bank Sentral atau Bank Indonesia memilih untuk menaikkan MS atau menurunkan MS? Inilah tadi digambarkan dengan jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, namanya expand, mendorong, digunakan untuk menutupi senjang resesi atau deflasi. Sama ya seperti kebijakan fiskal ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan dengan menaikkan money supply, jumlah uang beredar. Nah, jumlah uang beredar naik, hubungannya nanti R akan turun. Jumlah uang beredar naik, R akan turun. Nah, R yang turun mengakibatkan I naik. Nah, ini bisa disambung nih kurvanya. Kalau kurvanya punya satu sumbu yang variabelnya sama, bisa kita
hubungkan dengan titik-titik seperti ini. Ini kan kurva MEI sama kurva MD ini kan kurva vertikalnya sumbunya R ya. Jadi bisa dihubungkan dengan titik-titik. Nah, kembali pada saat nanti R turun mengakibatkan I naik sesuai sifat dari kurva MEI yang berslop negatif. Nah, pada saat I naik, tentu I naik, I itu komponen dari Y. Y akan naik dan AD akan bergeser ke kanan. Y naik dari Y1 ke Y2. Inilah yang terjadi pada saat Bank Sentral Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter ekspansif. Selanjutnya, tentu lawannya kebijakan moneter kontraktif digunakan untuk menutupi senjang inflasi saat perekonomian lagi panas banget nih, overheating, terlalu tumbuh sehingga mengakibatkan nanti harga naik seperti itu. Nah, apa komponennya yang dilakukan pada saat kebijakan moneter kontraktif itu dengan menurunkan MS. MS turun, R akan naik. MS turun dari MS1 ke MS2, R akan naik. R yang naik mengakibatkan I akan turun, kurvanya berslop negatif. R naik, R2 nih, contoh R1 nih. R-nya naik, I-nya akan turun ke I2. I yang turun akan mengakibatkan pergeseran kurva AD ke kiri, sehingga nanti I itu akan turun, tingkat output kita akan turun, pertumbuhan ekonomi kita akan turun, sehingga nanti bisa kembali normal lagi, nggak inflasi lagi. Nah, Kak, kalau tadi udah tahu nih kebijakannya ada dua, moneter ekspansif dan moneter kontraktif. Terus bagaimana Bank Sentral itu menaikkan dan menurunkan MS? Emang langsung nyebarin uang? Enggak dong. Nah, inilah instrumennya, ada 3. Ada giro wajib minimum, ada suku bunga diskonto, ada operasi pasar terbuka. Ini ada 3 langkah yang Bank Sentral bisa pilih untuk itu tadi mengotak-atik MS. Yang pertama, giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu adalah minimum cadangan kas bank yang tidak boleh diputar. Artinya apa? Contohnya gini, Bank BRI itu harus punya minimum cadangan kas yang nggak boleh diputar jadi pinjaman, di luar tabungan juga, yang harus dikirimkan ke Bank Sentral. Nanti yang megang itu Bank Sentral. Untuk apa? Sehingga ini untuk apa? Minimum cadangan kas ini digunakan untuk kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya Bank BRI lagi butuh likuiditas, mereka punya cadangan kas. Kalau sewaktu-waktu Bank BRI lagi valid nih, lagi resiko gagalnya tinggi, masih punya cadangan kas di Bank Sentral. Nah, sehingga nanti pada saat mau menaikkan MS nih, kita turunkan aja GWM. Karena dengan cadangan kas di bank itu turun, berarti turun juga kan, cadangan kas turun berarti lebih banyak uang yang diputar oleh bank untuk pinjaman, lebih banyak uang yang beredar. Nah, nanti MS akan naik. Begitu juga sebaliknya, pada saat nanti Bank Sentral juga menetapkan kebijakan bahwa giro wajib minimumnya dinaikkan nih. Giro wajib minimumnya dinaikkan, berarti lebih sedikit kan uang yang ada di bank itu untuk diputarkan kembali menjadi pinjaman. Nah, MS akan turun. Nah, ini juga berkaitan sebenarnya kebijakannya ini dengan kebijakan yang sekarang Bank Indonesia ambil, bahwa karena coronavirus ini untuk meningkatkan MS dan daya beli masyarakat ini, Bank Sentral itu menurunkan giro wajib minimum. Nah, selanjutnya instrumen yang kedua yaitu suku bunga diskonto atau suku bunga acuan tadi ya, yang diatur oleh Bank Sentral Bank Indonesia kalau di Indonesia. Nah, itu tadi hubungannya seperti yang saya bilang sebelumnya, suku bunga itu hubungannya berbanding terbalik dengan money supply. Kalau misalnya money supply-nya pengen diturunin, ya suku bunga dinaikin. Suku bunga dinaikin dengan harapan orang-orang pada banyak nabung, pada banyak beli obligasi, sehingga nanti jumlah uang yang beredar di masyarakat akan turun. Begitupun sebaliknya. Nah, yang ketiga ada operasi pasar terbuka. Mungkin asing ya. Operasi pasar terbuka itu merupakan instrumen Bank Sentral
pada saat jual beli obligasi, namanya operasi pasar terbuka, karena bank sentral jual beli obligasi secara terbuka. Nah, saat misalnya ingin menurunkan money supply, jumlah uang beredar di masyarakat, Bank Sentral Bank Indonesia akan menjual obligasi. Karena apa? Obligasi itu kan penjualan antara penjual obligasi lalu dibeli. Jadi kalau misalnya Bank Sentral Bank Indonesia menjual obligasi, artinya masyarakat akan membeli obligasi. Uang akan mengalir dari masyarakat ke Bank Sentral. Akibatnya apa? Akibatnya money supply akan turun. Begitupun sebaliknya. Misalnya Bank Sentral ingin menaikkan money supply, Bank Sentral membeli obligasi. Bank Sentral membeli obligasi dari masyarakat nih. Bank Sentral beli dari masyarakat, surat utangnya kembali ke Bank Sentral, uangnya kembali ke masyarakat, sehingga nanti jumlah uang beredar yang berada di pasaran itu akan naik. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan ketiga komponen inilah Bank Sentral menaikkan atau menurunkan MS maupun R. Seperti itu. Cukup sekian untuk bab 14 dan menjadi penutup bab atau bab terakhir. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuki ke soal-soal pertemuan 14 tentang kebijakan moneter. Nah, tetap saya mengambil soal dari responsi atau buku modul Ekum ya, untuk soal esai nomor 2. Nah, sebenarnya soalnya mirip dengan kebijakan fiskal, soal kebijakan fiskal, namun memang soal-soal sejenis inilah yang paling sering ditanyakan dan keluar pada saat ujian. Jadi langsung aja kita bahas ya. Nah, jangan lupa kita buat diketahuinya dulu, supaya memudahkan kita dalam mengerjakan soalnya. Diketahui data perekonomian suatu negara sebagai berikut. Pada saat pendapatan yang siap dibelanjakan sama dengan 0, konsumsi rumah tangga adalah 400. Nah, ini adalah konsumsi autonomus karena pada saat pendapatan 0, CO-nya 400. Pengeluaran pemerintahnya 150. Investasi swastanya 400. Ekspor bersihnya NX berarti 100. Pajak 200 dan besarnya marginal propensity to save NPS berarti ya 0,2. Berarti NPC-nya 0,8. Full employment-nya Y-nya 5.000. Langsung saja, yang ditanyakan pada poin A adalah fungsi konsumsi. Sama ya seperti soal sebelumnya. Langsung aja masukin C sama dengan C0 tambah MPC-YD. C0-nya adalah 400 ditambah MPC-nya, berarti 1 dikurang MPS, 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8, dikali Y dikurangi teks, teksnya 200. Kalau ada TR tinggal ditambah TR, tapi karena di soal tidak ada TR, hanya teks saja. Nah, ini hasilnya setelah dioperasikan, fungsi C-nya 240 ditambah 0,8Y. Lalu yang ditanya adalah fungsi AE-nya. AE sama dengan C tambah I tambah G tambah NX. Masukin C-nya 240 tambah 0,8Y ditambah 400 tambah 150 dari data ya ini semua. Ditambah NX-nya 100. Hasilnya adalah 890 ditambah 0,8Y. Ini adalah AE0 dan ini adalah NP spend. Nah, C udah pasti yang ditanya adalah Y pada saat keseimbangan. Karena ini persamaan keseimbangan ya. AE sama dengan Y. Langsung operasikan 890 ditambah 0,8Y sama dengan Y. Nantilah kita dapatkan hasilnya 4450. Ini adalah Y aktualnya. Tentu setelah mencari Y-nya, pasti yang ditanyakan adalah apa gap yang terjadi. Y aktualnya 4450. Y full employment-nya 5000. Sehingga nanti Y aktualnya lebih kecil dibanding Y full employment, maka terjadi resesi atau deflasi. Sebesar gapnya tentu 5000 dikurang 4450 sebesar 550. Nah, yang E yang ditanyakan adalah berapa multipliernya, bukan berapa besar
tabungan atau investasi untuk menutupi gap. Tapi berapa multipliernya? Langsung masukin saja K. Multiplier itu K ya simbolnya, sama dengan 1/1 dikurang MP spend. 1/1 dikurang MP spend-nya berarti dari ini ya, MP spend-nya nih. Nih MP spend 0,8. Hasilnya ada 5. Sehingga nanti artinya dari multiplier 5 itu kita interpretasikan pada saat komponen AE naik satu satuan, baik C, baik I, baik G, baik NX naik satu satuan, maka akan menaikkan Y sebesar 5 satuan. Inilah faktor penggandanya 5 kali. Untuk yang F yang ditanya adalah pengeluaran pemerintah untuk menutupi gap. Masukin rumusnya, delta Y per delta G sama dengan 1/1 dikurang MP spend, karena ngomongin AE ya. Langsung delta Y per delta G, ini kan rumus K ya, kalau misalnya udah dapat K-nya langsung aja masukin K-nya. 550 per delta G sama dengan 5, sehingga nanti delta G yang harus dikeluarkan, tambahan pengeluaran pemerintah yang harus dikeluarkan untuk menutupi gap sebesar 550 adalah 110 dari kondisi awal. Seperti itu. Nah, yang terakhir pertanyaannya adalah besarnya tabungan. Gampang ya, tinggal masukin ke rumus S-nya. Sama dengan min C0 tambah MPS YD. Min 400 tambah 0,2 MPS-nya. Ini Y aktual 4450 dikurang 200 ditambah 0 karena TL-nya 0. Sehingga nanti savingnya positif ya. Savingnya 450. Nah, seperti itu. Jadi sekian untuk soal pertemuan 14 dari kebijakan moneter. Terima kasih. Sekian dari gue, mohon maaf apabila ada kesalahan dan ketidaksempurnaan dalam penjelasan. Semoga adik-adik mahasiswa PPKU dapat lancar dalam mengerjakan soal ekonomi umum nanti ya pas ujian. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.